Prestasi yang mendunia telah mencatatkan nama Sri Mulyani dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia, versi majalah Forbes 2013. Nama Sri Mulyani Indrawati berada di posisi ke-55. Posisi tersebut mengalami perbaikan dari setahun sebelumnya yang menduduki posisi 72. Di pentas internasional, nama Sri Mulyani diakui layaknya Kanselir Jerman Angela Merkel atau Hillary Clinton. Catatan ini pun menjadi yang keempat bagi ibu 3 anak ini sejak ia pertama kali masuk daftar 100 besar dunia versi Forbes tahun 2008. And this is Indonesian tea. Iya, enak ini. Enak. Dari pengalaman Mbak Ani selama ini, mungkin kalau dulu kan memimpin di negara Indonesia, ya. Sekarang sudah pakai topi dunia. Itu perbedaannya antara gaya kepemimpinan ataupun cara berkomunikasi, berinteraksi, itu ada ya perbedaan ada, yang pasti ada, Des. Kalau memimpin departemen itu kan relatively otoritas kita penuh ya, dan menteri itu sangat berkuasa. Kedua, sumber daya manusia di departemen di Indonesia, meskipun dia dari universitas yang bagus-bagus di Indonesia, dari UI, UGM atau universitas negeri lainnya, tapi mereka relatively masih menganggap bahwa mereka itu ya pegawai biasa. Kalau saya memimpin di World Bank, mereka direkrutnya dari all the best university in the world. Orang ini merasa bahwa mereka adalah orang yang paling pintar di dunia. Jadi masuk ke World Bank itu rasanya sudah no one can even kasih order mereka. Mungkin dulu bisa agak judes-judes dikit, mungkin lebih disiplin, ada hukuman, melakukan reformasi dan pada lain dasarnya sebagainya. sih esensi leadership dan manajemen itu sama saja ya, di amazingly di kultur manapun. Yang pertama, kalau kita mau menjadi manajer dan leader yang efektif, we have to be able to listen. Dan apalagi kalau institusinya begitu diverse, ability to understand, empathy dan listen itu amazingly waktu di World Bank saya kayak gitu. Kalau teman saya dari Afrika bicara dibandingkan dengan teman saya dari Italia atau teman saya dari Inggris, itu very sharp, very pinter, to the point. Karena Desi dari sana, I don't have to make a second guessing. Kalau dia malah kadang-kadang saya bilang, could you a little bit tone down, karena dengan sharp seperti itu dia menyinggung orang unnecessarily. Kadang-kadang tujuannya nggak tercapai tapi orang udah pada tersinggung. Pada dasarnya perasaan manusia sama, Des. Dan sangat menarik karena kita lihat juga fenomena walaupun jumlahnya masih sedikit ya. Sekarang kan pemimpin IMF Christine Lagarde, seorang perempuan, dan ya Angela Merkel itu yang ngurusin Eropa itu semua di bahunya dia, dan beberapa presiden di Latin Amerika juga perempuan. Ini dan seorang Sri Mulyani yang di World Bank yang ngurusin uangnya dunia juga perempuan. Apakah masih ada tantangan berada di dunia yang sebenarnya di dunia masih laki-laki ya sebenarnya? Iya, very dominated still by laki-laki. Kalau kita pertemuan Menteri Keuangan jarang sekali kita lihat Menteri Keuangan perempuan. Ada, pasti ada Des, perempuan. Dulu Christine sama saya selalu bilang, wah kita the only two women gitu. Jadi kita sudah kenal. Adanya itu mungkin karena being woman terutama adalah biasanya insting policy-nya kan dia tidak mekanik ya, tidak hanya oh kalau fiscal deficit segini kamu naikin pajak atau kamu kemudian kurangin spending yang begini. Semuanya kayak seperti mekanik mathematical gitu. Kalau perempuan ada elemen-elemen yang natural di dalam dirinya ngebayangin, kalau kita naikin pajak itu siapa yang kena? Apakah ini double income earner? Itu nanti ibu-ibu yang dia harus kerja
sebagai sumber pendapatannya, apakah dia akan kena apa enggak. Mungkin lebih teliti, mungkin. Tapi katanya juga lebih cerewet, katanya kalau perempuan. Kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil diurusin. Tapi kadang-kadang harus cerewet juga ya, supaya nggak iya, terlalu kadang-kali salah. begitu. Tapi downside-nya apa? Berada di lingkungan yang kebanyakan mungkin laki, kadang-kadang merasa ada semacam... Saya pribadi nggak ada ya, karena tapi malah justru sekarang kan justru orang-orang di negara maju malah berpikir bahwa keberadaan board itu harus ada perempuan karena mereka lihat ada korelasi terhadap good governance. Jadi kalau ada dewan komisaris yang cuman laki semua, biasanya mereka cenderung menjadi cuman satu direction, mereka nggak memikirkan social responsibility secara baik, dan mereka menjadi sangat tampak gitu, artinya cuman bikin profit aja gitu. Kalau ada perempuan kadang-kadang mereka, itu salah satu management school mengatakan begitu. Jadi sekarang kalau di negara-negara maju mereka akan lihat lebih banyak women di-invite untuk menjadi di jajaran eksekutif maupun di dalam jajaran boardnya. Kita sambil minum lagi ya. Thank you.